itu Tom Lembong mengatakan seolah sekali lagi nih menyatakan bahwa dia sudah ditarget. TO. Ya, dia sudah di TO, ya kan, bahwa dia pasti akan menjadi tersangka, statusnya akan menjadi tersangka kalau dia berlawanan arah. Presiden sendiri karena kala itu Presiden Joko Widodo merestui untuk melakukan impor gula, itu juga tidak direstui. Jadi jaksa bersikukuh bahwa mereka sudah melakukan sesuai prosedur. Tentang berkuasa, jadi apapun pendapat akan kalah dengan kekehan mereka, kan gitu. Betul. Nah ini yang dari Profesor Muzakir bahwa dia menyayangkan adanya tidak ada kerugian, cuman mereka tetap kekeh untuk melakukan tuntutan 7 tahun itu. Gitu. Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos. Bersama kami 3 jurnalis Lampung Pos, saya Abdul Ghafur. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basran. Pada podcast Bedah Tajuk kali ini kita akan membahas kembali ya kasus importasi gula yang menjerat Tom Lembong. Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo. Periode pertama yang disangkakan telah melakukan perbuatan korupsi, merugikan negara, melakukan perbuatan melawan hukum, ya, hingga merugikan negara 500 miliar lebih. Ya, kasusnya mulai memasuki babak akhir. Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, ya kan, dan baik pihak kejaksaan maupun Tom Lembong sudah mengeluarkan peluru-pelurunya, argumentasinya dalam persidangan, dan persidangan ini Sobat Lampung Pos akan memasuki fase akhir minggu ini, 16-17 Juli diprediksi itu akan ada pembacaan putusan hakim, ya. Bagaimana kira-kira kasus ini akan berakhir, endingnya seperti apa? Sebelum menuju seperti itu, kita akan ulas lebih dalam lagi dalam edisi podcast Bedah Tajuk kali ini. Namun, jangan kemana-mana, kita ikuti dulu video editorial berikut ini. Kasus impor gula terjebak audit lemah. Kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong kini memasuki babak penentuan. Jaksa menuntut hukuman 7 tahun penjara dan denda ratusan juta rupiah. Di balik tuntutan keras itu, muncul satu pertanyaan krusial. Benarkah negara benar-benar dirugikan? Atau justru sistem audit dan hukum yang gagal menyajikan bukti tak terbantahkan? Laporan audit dari BPKP menyebut kerugian negara mencapai 578,1 miliar rupiah. Audit tersebut justru menuai kritik tajam dari kalangan akademisi. Asosiat Profesor FEB Universitas Andalas Hamdani misalnya, dalam opininya di media Indonesia menyoroti ketidakakuratan pendekatan auditor. Mereka dituding menggunakan asumsi yang lemah, menghitung kerugian negara dari selisih harga antara jenis gula, bukan dari kerugian real terhadap APBN. Padahal audit utama BPK pada periode 2015-2017 menyimpulkan bahwa tidak ada kerugian negara dari proses importasi gula mentah GKM yang dikonversi menjadi gula kristal putih GKP. Ironisnya, BPKP juga tidak menjelaskan mengapa hasil mereka bertolak belakang dari BPK. Mereka mengabaikan proses perbandingan dan tidak memeriksa kembali temuan yang telah dianggap sah secara hukum. Lebih jauh, audit BPKP juga tidak menelisik proses administratif lintas kementerian yang menjadi dasar pengambilan keputusan impor. Maka wajar jika publik menganggap bahwa audit tersebut dibuat untuk menyasar individu tertentu. Dalam hal ini, Tom Lembong. Tentu, jika memang ada pelanggaran hukum, siapapun harus bertanggung jawab. Namun prinsip keadilan menuntut kesetaraan pembuktian.
Ketika audit keuangan negara tidak mampu menunjukkan kerugian yang objektif, apalagi bertentangan dengan lembaga auditor negara resmi, BPK, maka wajar jika publik ragu. Tom Lembong dalam pembelaannya menekankan hal itu. Ia menyebut proses hukum terhadap dirinya syarat dengan tafsir politis. Ia bahkan menyebut kecerdasan buatan pun menyimpulkan bahwa dirinya tidak bersalah. Klaim tersebut tentu bukan pembelaan hukum yang sahih, namun menggambarkan bagaimana ironi hukum bekerja di negeri ini. Transparansi dipertanyakan. Proses pengadilan berjalan tanpa kejelasan dasar audit, dan hanya satu nama yang diproses di tengah kebijakan kolektif. Kasus ini menyisakan pelajaran penting. Keadilan dalam perkara hukum tidak cukup dengan menjatuhkan hukuman. Ia harus dibangun dari bukti yang valid, audit yang akurat, dan proses yang setara. Negara tidak boleh menghukum berdasarkan tekanan opini publik atau motif politik. Karena jika itu yang terjadi, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pengawal kebenaran dan berubah menjadi alat pembalasan. Jika sistem audit gagal, maka yang korup bukan hanya pejabat, tapi juga sistem yang membungkam logika demi kepentingan kekuasaan. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Oke, baiklah, kita masuk ke segmen pertama dulu, ya. Bang Aan. Ya. Mbak Cici, seperti biasa kita akan mengkurasi ya Pernyataan atau quote, pernyataan dari berbagai pihak Iya. untuk memanaskan Iya. ya suasana podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya mohon izin untuk menjadi yang pertama. Ya. Oke ya. Tentu. Saya akan mengutip pernyataan dari Tom Lembong sendiri Yap. ya dalam persidangan terakhir Jumat lalu ya. Kemarin. Ini pernyataannya cukup menohok ya, bahwa dalam sidang itu Tom Lembong mengatakan menanggapi ya pernyataan jaksa terakhir Iya, replik ya. replik. Dari kejaksaan. Kata Tom Lembong, saya seperti melihat filosofi bumi datar dalam penjelasan jaksa. Iya. Gitu ya. Karena kita di dalam persidangan ini sudah memberikan argumentasi, Iya. memberikan hitungan-hitungan matematika, ya kan, mencoba mengurai secara logis persoalan ini dari berbagai perspektif. Iya. Tetapi jaksa Jaksa kekeh. itu tetap kekeh. Ibarat kata kita menyatakan bumi ini bulat, gitu Iya. kan? Mereka menyatakan bumi Bumi ini datar. datar. Karena apa? Karena sudah berjalan 100 km lebih, tidak merasa terjadi penurunan, gitu kan? Itu pernyataan Tom Lembong yang pertama. Iya. Terus yang kedua juga dalam pledoi terakhirnya itu Tom Lembong mengatakan seolah sekali lagi nih Iya. menyatakan bahwa dia sudah ditarget. Iya, TO. TO. Ya, dia sudah di TO, ya kan, bahwa dia pasti akan menjadi tersangka, statusnya akan menjadi tersangka kalau dia berlawanan arah, gitu kan. Bahkan akan meningkat statusnya, ya kan, kalau setelah Pilpres. pilpres. Gitu, Dan ternyata kan. terbukti ya. Bahkan kalau tidak salah itu dia juga pakai analogi gawangnya digeser. Kata Tom Lembong seperti itu. Gawangnya digeser biar demi masuk. Iya, demi menempatkan dia dalam posisi yang tidak baik-baik saja sebagai konsekuensi logis dari Berseberangan. keputusan politik yang sudah
dia Dia ambil. berseberangan. Oke, itu sudah kita bahas ya kemarin. Iya, Tapi kemarin kita ya. lebih Oke. yang ke pertama nih. Iya. Sekali lagi Tom Lembong mengatakan dia sudah mengeluarkan argumentasi, logika dengan Ya. kuasa hukumnya kan, tetapi tetap saja jaksa kekeh bahkan tetap menuntut dia setelah melalui proses persidangan, ya kan? 20 kali persidangan 20 sudah, ya. kali persidangan Iya. tetap mengajukan tuntutan yang tidak berubah. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Sama seperti tetangga sebelah juga dituntut 7 tahun. Iya. Karena Oke, yang berseberangan juga ya. itu quote pertama dari saya. Ada Iya. tanggapan dari Bang Aan ataupun Mbak Cici? Saya melanjutkan dari Bung Ago. Memang sama quote dari akademisi Universitas Islam Indonesia ya UI ya, UI. Profesor Muzakir. Muzakir. Itu ya, pendukungannya seperti ini jadi Setelah melihat setelah melihat Persidangan. persidangan beberapa kali ini ternyata itu aneh memang tidak ada kerugian tapi dihukum kan ya itu Ya. kita bahas kemarin. Nah yang lain lagi adalah bahwa kalau soal kebijakan ini memang tidak bisa dipidana katanya. Sementara apa yang dilakukan Tom Lembong adalah kebijakan saat dia menjabat sebagai menteri, sebagai pejabat sebagai pembantu, presiden. Nah, Ya, kan gitu loh. betul. Nah, sama seperti yang diceritakan juga tadi quote-nya Tom Lembong ya, bumi datar itu tadi, betul itu. Artinya gini, jangan seolah-olah penguasa ini mentang-mentang berkuasa. Gitu, mentang-mentang berkuasa. Jadi apapun pendapat akan kalah dengan kekehan mereka Ya, kan gitu. betul. Nah, ini yang dari Profesor Muzakir bahwa dia menyayangkan adanya tidak ada kerugian, cuman mereka tetap Tetap kekeh untuk melakukan, untuk melakukan tuntutan 7 tahun itu gitu. Itu mungkin dari saya. Oke, Mbak Cici ada pendapat Oke. atau quote menarik lainnya? Sebenarnya saya lebih melihat kepada kejaksanya sendiri ya. Dari proses persidangan ini. Kalau minggu kemarin itu Tom Lembong sudah membacakan pledoi Mm-mm. bahwa dia sebenarnya semua tuntutan itu tidak terbukti. Iya. Kemudian ketika replik jaksa menyatakan bahwa replik jaksa ya, semua tuntutan yang diberikan kepada Tom Lembong itu tetap sama. Salah. Ya, Betul, Tom ya. Lembong tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan yang merugikan negara sebanyak 571 Miliar. miliar, walaupun jaksa mengakui bahwa tidak ada aliran dana Mm-mm. ke rekening Tom Lembong. Artinya Yang merugikan siapa gitu loh, kok tidak Iya. ada. Tom Lembong menyatakan dia merugikan negara untuk menguntungkan pihak swasta. Nah, kemudian ada pendapat pledoi dari Tom Lembong sendiri ya, Mm-mm. yang menyatakan bahwa tuntutan proses hukum ini lebih membidik dia, lebih bernarasi politik, ya kan? Iya. Itu juga dibantah oleh kejaksaan bahwa itu tidak berdasar karena semua proses hukum yang dilakukan kejaksaan itu sudah profesional dan sesuai prosedur. Iya. Walaupun ketika 20 kali persidangan ya dianggap angin lalu saja, tidak ada sama sekali dibahas oleh kejaksaan. Nah, kemudian beberapa permintaan dari Tom Lembong juga tentang menghadirkan sejumlah saksi, ya baik itu mantan menteri perindustrian ya, ketika Perdagangan dan Perdagangan era sebelumnya. ya era sebelumnya Bu Rini ya, kemudian juga presiden sendiri karena Iya. kala itu Presiden Joko Widodo merestui untuk melakukan impor gula, itu juga tidak direstui. Jadi jaksa bersikukuh bahwa mereka sudah melakukan sesuai prosedur. Jadi Ini bagaimana ini? Jadi apapun yang sudah diutarakan oleh kuasa hukum Yap. ataupun Tom Lembong itu sendiri, Mhm. ya, jaksa itu jelas ya memohon kepada hakim Iya. untuk Betul. tetap menghukum ya terdakwa dengan tuntutan 7 7 tahun. tahun penjara. penjara gitu karena Dan tidak mengembalikan Karena tidak ada aliran masuk. ya, hanya Jadi ya, denda tidak ya. ada restitusi, Tidak ada ya, restitusi. karena Hanya tidak denda. di alirannya karena
menurut jaksa yang memang jadi argumentasi paling kuat adalah Tom Lembong memberikan izin impor gula. Ya. Pertama tidak kepada BUMN tapi kepada pihak swasta. Pihak swasta. Yang kedua tidak dengan rekomendasi dari Menteri Perindustrian. Perindustrian. Itu yang menjadi argumentasi kejaksaan ya. Dan inilah yang mungkin ya kalau kita melihatnya dengan analogi bumi datar ini ya speechless lah ini Tom Lembong ini ya, tidak bisa berkata-kata lagi. Aduh, ini orang udah dikasih argumentasi, udah di Batu segala katanya, macam. aduh, Tapi batu tidak banget bergeming sedikit pun gitu ya. Mungkin masih agak enak kalau misalnya ya ada bergeming ya kan. Iya, ini baiklah ini diterima Iya, tapi tetap iya. begini-begini. Tapi ini tetap kekeh pada pendiriannya sehingga terungkaplah pernyataan seperti itu. Memang kalau saya memperhatikan kasus Tom Lembong ini mirip-mirip dengan apa yang dialami oleh Robert Oppenheimer ya, yang kemarin diperankan oleh Cillian Murphy dan mendapatkan Oscar 2 tahun yang lalu ya. Iya. Sang bapak bom atom. Bom atom. Itu kan dia sempat ditersangkakan, disidangkan ya. Betul. Karena ya dia menyinggung perasaan salah seorang menteri yang tadinya itu rekan kerja dia Iya, gitu kan. iya, Cuma karena tersinggung ya kan, tidak boleh mengekspor isotop kalau tidak salah. Betul. Ya kan. Akhirnya si Louis Strauss kalau tidak salah yang diperankan oleh Robert Downey Jr. itu akhirnya mencoba mendowngrade Oppenheimer yang tadinya dianggap sebagai pahlawan perang dunia kedua, menghentikan perang ya kan, dengan jatuhnya bom Hiroshima atom dan itu. Nagasaki ya. Ya dengan berbagai cara gitu, berbagai skenario, berbagai pembenaran ya kan, bahkan mendesain jaksa penuntutnya gitu ya. Entah apakah mungkin terinspirasi. apakah Tom Lembong ini Oppenheimer era Indonesia. kekinian Indonesia atau seperti apa ya, biarlah nanti kita akan lihat ya di akhir persidangan. Karena kalau di film Oppenheimer happy ending ya, dia dibebaskan dari berbagai tuntutan ya. Karena dibela sama ilmuwan, banyak ilmuwan yang membela gitu kan. Iya. Kemudian juga ya banyak yang bisa membuktikan bahwa ini sebenarnya adalah dendam pribadi yang dibawa ke ranah publik. Sentimen Ya. terlebih. Oke ya, Sobat Lampung Pos, kita akan lanjutkan podcast bedah tajuk kita kali ini. Segmen 2 kita akan bahas tentang fakta-fakta yang coba kita kurasi kembali dalam persidangan ini. Tapi sebelum itu kita jeda dulu sesaat, nanti kita bahas lebih lanjut. Baik, sahabat Lampung Pos, kita lanjutkan di segmen 2 podcast bedah tajuk Lampung Pos ini, yaitu tentang fakta dan data dari kasus ini yang selama perjalanan sudah nyaris 1,5 tahun ya. Kasus Tom Lembong ini. Mungkin saya mulai dikit aja, saya ungkapkan beberapa fakta yang pertama. Banyak juga nggak apa-apa. Dalam persidangan itu ternyata memang sempat ada pergeseran tentang audit ya, gitu ya. Audit itu ternyata pada saat pertama kali ada contempt of court. Jadi pada saat pertama sidang itu sempat ditunda atau disela karena jaksa tidak menyerahkan audit. Bagaimana perintah hakim? Bagaimana perintah hakim? Akhirnya jaksa meminta dulu audit. Jadi seolah-olah audit ini benar-benar permintaan untuk melengkapi tuntutan jaksa yang kurang sempurna kan gitu ya. Mestinya kalau tuntutan jaksa kurang sempurna itu ya artinya dikembalikan kasusnya atau gitu, diperiksa ulang atau berhenti kan gitu kan ya. Tapi ini ternyata jaksa meminta waktu pada hakim pada saat itu memang untuk mereka akan pertemuan ke depan akan melampirkan audit dari BPKP kan gitu. Berarti audit ini by request dong. By request kan gitu kan. Itulah yang juga disoroti oleh kuasa hukum Tom Lembong ya gitu ya. Ya jadi sampai akhirnya kemudian dari kejadian itu kemudian hakim memutuskan bahwa tidak ada siaran langsung
pemeriksaan dalam sidang pemeriksaan. Sidang pemeriksaan live. tidak ada live ya, dan tidak ada siaran live, langsung ya. dalam sidang pemeriksaan. Kan sebelum tuntutan atau duplik replik ini kan ada sidang pemeriksaan tuh kan gitu kan ya. Saksi-saksi. Ya saksi-saksi, bukti-bukti yang ada kan gitu. Itu sampai akhirnya gitu karena tidak tahu apakah alasannya benar atau tidak, tapi yang jelas tidak diperbolehkan lagi live di ruang sidang. Media boleh meliput, Ah. ya jurnalis boleh meliput, tapi tidak ada live streaming. Live streaming betul. Ini ada apa berarti? Argumentasi si hakim sih itu menyatakan bahwa supaya Saksi-saksi kesaksian itu tidak tidak mempengaruhi betul. saksi-saksi yang belum hadir di persidangan. Sidangan, betul. Bagaimana dengan kasus-kasus yang lain ketika Jadi sidang saya itu ingat live? yang sidang akhirnya yang banyak cercaan dari netizen atau warga itu adalah sidang kasus Bambang Tri tentang ijazah palsu Jokowi ya. Oke. Itu di live sampai akhirnya kemudian banyak sekali putusan-putusan hakim, jawaban-jawaban saksi itu jadi bahan candaan atau bahan sorotan dari netizen gitu loh. Jadi saya ingat Live juga YouTube. ketika sidang Verdi Sambo ya, yang dilakukan secara live. Live. Pemeriksaan saksi-saksinya juga Iya secara live. Ini agak berbeda ya. Iya gitu loh. Ini kok Apakah ini memang ada ya diskriminasi, ya itu artinya memang tidak transparansi? sepertinya sidang ini memang dibuat seolah-olah ini sidang di era kolonial ya, di mana Tidak ada keterbukaan, masyarakat melawan transparansi. pemerintah, gitu. Masyarakat melawan pemerintah, jaksa sebagai wakil pemerintah yang di mana pemerintah harus menang, kan gitu loh, karena memang padahal di persidangan era sekarang ini semua serba terbuka. Kemudian bukan masalah menang atau kalah, bukan masalah kejaksanya benar atau tidak harus benar, harus menang tuntutannya itu, tapi adalah ini mencari keadilan kan gitu. Kalau memang salah jaksanya, tuntutannya salah, ngapa nggak dengan elegan menyatakan bahwa kami menutup sidang kasus ini kan seperti Karena itu. memang tidak kalau tidak terbukti kan gitu, tidak bukti terlengkap gitu. Ya, seperti itu sepertinya ada saya. Oke, Pak Cici mungkin. Kalau saya ingin menyoroti fakta menarik lainnya adalah terkait dengan impor gula ya. Bahwa yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan Tom Lembong ketika ia menjadi Menteri Perdagangan saat itu sudah dilakukan diskusi di dalam rapat kerja lintas atas ya dengan Menko. Betul. Dengan sejumlah menteri yang lain. Ada dalam Menko itu ya. Betul, di dalam Menko. Yang menyatakan ketika kondisi saat itu kita memang kekurangan gula. konsumsi Itu kalau gula menurut, kita tinggi. Hotman Ya. Paris itu raptasnya tanggal 28 Desember Dan dia punya notulensinya ya. tanggal 5 Maret 5 Maret 16. Nah, itu sudah ada buktinya juga ya, Risalahnya. risalahnya Risalahnya. sudah ada. Dan tidak cuman itu, Tom Lembong juga berdiskusi tentunya dengan pimpinannya dong. Ini kita mau impor gula karena kondisi bergejolak di masyarakat, harga tidak menjadi stabil. Masyarakat kan kalau konsumsi lebih tinggi dari kebutuhan, tentunya akan terjadi gejolak. Dan Presiden juga memerintahkan ke Tom Lembong menyetabilkan harga bahan pokok, salah satunya gula saat itu, yang kemudian dibukalah keran impor gula atas persetujuan Presiden Joko Widodo. Iya. Selain dari rapat, kemudian juga ada pertemuan secara khusus juga 4 mata dengan Presiden Joko Widodo. Nah, harusnya ini kan menjadi bukti atau sebagai bahwa kebijakan yang diambil Tom Lembong bukan dia lakukan seorang diri. Lantas di persidangan apakah hal ini dibahas Jadi juga pertimbangan ya. dan menjadi pertimbangan kejaksaan karena jaksa tetap bersikukuh Tom Lembong melakukan penyalahgunaan wewenang dan merugikan negara dalam impor gula ini. Bagaimana Bung Agung menurut Bung Iya, Agung? itu menarik ya. Itu sebuah fakta yang sebenarnya bisa menjadi kartu as gitu ya. Fakta kunci
di kubunya Tom Lembong menurut Hotman Paris, ya, Bung Hotman ya. Di mana Bung Hotman itu menyatakan dia punya dua senjata utama lah dalam kasus ini. Karena sederhana menurut dia, kalau kebijakan importasi gula ini bisa dibuktikan sebagai kebijakan yang sahih, sebagai kebijakan yang sah, sebagai kebijakan yang tidak melanggar hukum, maka ya selesailah, sudahlah, game over gitu loh menurut dia. Selesailah, tidak ada tuntutan dan lain sebagainya. Nah, dari mana kita bisa menyatakan bahwa kebijakan importasi gula ini sah? Nah, menurut Hotman Paris, ya kan, itu tadi ada risalah rapat yang menyatakan bahwa Indonesia saat itu dalam keadaan kekurangan atau dalam keadaan berpotensi ya mengalami defisit gula. Betul. Sehingga diperlukan untuk melakukan importasi gitu. Dan itu ada risalahnya, ada dokumen risalahnya tanggal 28 Desember 2015 di akhir tahun ya memprediksi ya, bahkan di bulan Maret ya kan, tanggal 3 Maret itu juga kesimpulannya sama, sehingga dilakukan impor lah pada bulan selanjutnya ya, April, Mei dan selanjutnya gitu kan, terjadilah kebijakan importasi gula. Nah, yang menarik nih, ada satu senjata pamungkas lagi yang diutarakan oleh Bang Hotman Paris, bahwa ada penilaian Kejaksaan Agung tahun 2016-2017 yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia saat itu diperbolehkan. Biasanya kan pemerintah itu dalam melakukan kebijakan itu meminta pandangan hukum, ya kan, dari kejaksaan selaku mitra, ya kan. Nah, dan menurut Bang Hotman Paris sudah ada pandangan hukum dari kejaksaan. Kejaksaan saat itu ya. Iya. Jadi gimana dong ini? Iya, itu tadi menurut Bang Hotman Paris ini sudah selesai masalah ini. Kenapa? Karena memang kebijakan itu sah. Dan juga ada campur tangan dari masukan dari kejaksaan tentang hukum. Jadi belum bicara kerugian negara dan lain sebagainya menurut Hotman Paris ya kan, ya ini sudah selesai, ini game over karena kebijakan itu sah kok. Kenapa sah? Itu tadi ada merestui rapat secara bersama-sama ya kan. Yang kedua ada pendapat dari Kejaksaan Agung itu sendiri ya. Itu dari fakta menarik yang coba dimunculkan oleh Hotman Paris. Kalau saya sih melihat fakta menarik itu dari persidangan terakhir itu sendiri, di mana ada orang-orang ya dekat dari Tom Lembong hadir di situ. Yang pertama adalah Bung Anies Baswedan, ya, yang ketika 2024 Pilpres 2024 kemarin adalah tambatan hatinya Tom Lembong gitu dalam Pilpres ya. Nah, Bung Anies menyatakan sebuah fakta nih, pendangannya bahwa kasus Tom Lembong ini itu tidak hanya menjadi sorotan lokal, masyarakat lokal, tetapi juga menjadi sorotan masyarakat dunia. Karena Tom Lembong ini juga bukan sosok yang hanya main di nasional ya, dia juga di regional dan ini. Dia main di forum internasional. Kita pernah ingat pada suatu momen kunjungan Presiden Jokowi ke, saya lupa ya forumnya apa waktu itu. Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Tom Lembong untuk menjawab, menjawab, ya kan. Dan dia juga lulusan universitas ternama Harvard University, ya. Dan juga menjadi, ia memang orang yang biasa bergerak di bisnis internasional ya, terutama di bagian investasi di Singapura dan lain sebagainya. Jadi ya yang dinyatakan oleh Bung Anies Baswedan ini bukan abah lah ya, kalau Bung saya terlalu seolah-olah ini ya abah Anies lah ya. Nanti anak abah lagi. Menurut anak-anak abah itu ini jadi sorotan internasional. Harapannya mungkin maksud dari Anies Baswedan itu adalah
Jangan main-main lah ya. Siapapun, Ya, ini terutama hakim, jangan. Iya. dipantau nih sama Main-main. nasional. Terus ada sosok lagi nih yang ikut hadir di persidangan hari Jumat kemarin tuh, Istri. Bung Refli Harun. Oh, Refli Iya, Harun. Refli Ya, Harun. Bung Refli Harun. Nah, dia bilang nih, ya dari awal sih saya sudah apa yang saya tangkap ya, Bung Refli ini udah tanya sama Tom Lembong mungkin ya, lu ngambil ini enggak gitu, keuntungan enggak? Dan ternyata tidak. Lu dapat Dan, duit nggak? ya, menurut Refli ya, Tom Lembong adalah sosok yang punya integritas. Iya. Dia masih punya moral standingnya Iya. masih ada Yap, gitu. yap. Dia bisa lolos dari godaan. Buktinya tidak ada aliran dana dari kasus ini. Makanya Bung Refli juga menyatakan ini kasus agak lain. Agak gitu. lain. Nah, yang lebih hot lagi itu pernyataan satu orang lagi nih yang hadir juga di persidangan itu. Siapa itu? Said Didu. Oh. Kan? Nah, Ini ini oposisi tuh. ini punya pernyataan lebih hot lagi nih, ya. Kelompok oposisi. Pak Said Didu menyatakan Tom Lembong ini sengaja ditarget. TO lagi dong TO. ya. Iya. Tapi bukan dari perspektif politik. Tapi dari perspektif hukum lainnya. Ya, karena Hilirisasi. menurut Said Didu ya kan Tom Lembong ini dikhawatirkan akan bernyanyi untuk kasus-kasus lain. Nikel, tambang dan lain Rekatnya sebagainya. Iya, Jadi iya. bukan hanya perspektif lawan politik dan lain sebagainya nih, tapi mungkin ada kaitannya dengan Ada kasus lain. rahasia-rahasia yang disembunyikan dia, jangan sampai Menurut saya di Said Pak Said Didu, ya kan, karena memang ya kan, ya publik juga bisa melihat kan, ketika Pilpres kemarin kan Tom Lembong ini lumayan tembakannya lumayan, Iya. pelurunya lumayan tajam nih Betul. untuk masalah hilirisasi, ya kan, dan Iya. lain sebagainya. Oke, itu Sobat Lampung Pos, beberapa fakta-fakta menarik yang coba kita kurasi, kita ulas pada segmen 2 kali ini. Kita lanjut ya ke segmen selanjutnya, segmen 3. Ini segmen yang mungkin juga cukup menarik karena kita coba akan bedah nih apa hasil dari rangkaian panjang persidangan yang melibatkan Tom Lembong dalam dugaan kasus korupsi importasi gula. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya, kembali lagi dalam bedah tajuk Lampung Pos. Kali ini kita di segmen 3 terkait dengan analisis dan mengupas bagaimana kasus dari importasi gula. Ini adalah yang menarik, sudah memasuki hampir ya babak final, Iya. di mana sudah 20 kali persidangan, pledoi sudah, kemudian replik sudah, nanti juga ada duplik. Senin besok ada duplik dari Tom Lembong dan kuasa hukumnya. Kemudian dilanjutkan putusan dari hakim terkait dengan kasus importasi gula ini. Apakah hakim akan memberikan putusan? Ini ada 3 opsi. Pertama, mengabulkan apa yang jaksa Minta. tuntut, kemudian membebaskan Tom Lembong dari segala tuntutan karena tidak terbukti, atau tetap menghukum Tom Lembong dengan versi dari hakim sendiri setelah menilai selama 20 kali persidangan. Yang patut dicatat adalah bahwa persidangan meskipun tidak streaming ya, tidak live streaming, tidak live, tapi boleh diliput tetapi tidak secara live streaming. Ini dipantau oleh dunia seperti tadi dipaparkan oleh Bung Ago. Ini cukup menarik nih. Bagaimana menurut pendapat Bung Ago atau Bang Aan terkait dengan hasil putusan hakim nantinya minggu-minggu ini ya, minggu-minggu ini 16-17 ya. Yap. Mungkin saya dulu ya, Bung Ago ya. Kalau apa namanya, yang jelas jaksa ini harus ada 2 ya, yang mereka harus buktikan nih. Iya. Terkait dengan niat baik dan kerugian negara.
Yang jahat. Niat jahat. Niat jahat tahu apa? Mensrea. Mensrea itu mereka harus buktikan apakah benar ada unsur-unsur mensrea dari Tom Ada Lembong. nggak? Nah, itu kan gitu. Apakah memang jaksa bisa mengeluarkan misalnya dikaitkan dengan apa namanya Tom Lembong itu mempunyai niat jahat untuk merugikan negara dari kasus ini gitu. Kemudian juga penyalahgunaan misalnya ada juga nih penyalahgunaan wewenang ini apakah memang ada koridor hukum yang ditabrak? Iya. Penyalahgunaan wewenang kan? Artinya ada SOP yang sebenarnya harus dilakukan oleh Tom Lembong dalam mengambil kebijakan itu kan gitu ya. Kalau memang semua SOP selesai bisa gitu. Nah itu tidak ada lagi celah untuk bisa mempidanakan Tom Lembong. Nah ini yang harus dibuktikan oleh jaksa dalam kasus sidang-sidang berikutnya ya. Bukan sidang berikutnya sih. Berusaha meyakinkan hakim untuk mengambil keputusan sesuai dengan tuntutan yang mereka ajukan ke hakim kan gitu loh. Kalau memang ada banyak kejanggalan di situ dan hakim mudah-mudahan ya kita kan masih punya harapan ya tentang penegakan hukum di negara kita ini tetap bagus dan kredibel lah ya. Mudah-mudahan artinya hakim juga punya nurani dan punya pikiran jernih untuk membuat pertimbangan ini. Karena benar-benar hukuman ini saat ini bolanya sudah ada di majelis hakim kan gitu ya. Jadi majelis hakim lah yang punya kuasa ini. Artinya kalau sekarang istilahnya jaksa udah lempar bola panas ke hakim gitu. Kamu udah selesai. Kami sudah maksimal. Kalau memang ada yang memesan ya, Pak, kami udah maksimal nih, nuntutnya 7 tahun walaupun pokoknya kekeh aja ya. Pokoknya kekeh aja ya. Nih, kan, gitu. Tanpa diskon. Tanpa diskon kan gitu ya. Nah, tinggal gimana hakim. Itu kalau ada pesanan. Mudah-mudahan tidak ada pesanan jaksa ini. Artinya mereka memang mungkin gengsi ya, ego instansi karena di tengah jalan ternyata lapas saja. Padahal di awalnya pun mereka sudah kata mereka sih cacat sudah mulai cacat unsur nih untuk tuntutan mereka nih terkait dengan audit BPKP itu. Nah itu kalau menurut saya sih gitu. Ini atau mungkin gini, benar tadi ya. Ini adalah keputusan dari tangan hakim, tapi kita bukan mau tebak-tebak buah mangga nih ya. Betul. Seperti apa nanti hakimnya? Bagaimana kalau menurut Bung Agung? Iya, sebelum kita menyimpulkan ya dari 3 atau 4 option yang bisa diputuskan oleh majelis hakim ya, kita coba recap dulu perjalanan sidang ini. Ya kan? Perbuatan korupsi itu kan salah satu unsurnya biasanya kan adalah mens rea itu tadi, niat jahat. Karena niat jahat itulah terjadi ya post factumnya, ada perbuatannya, ya kan, perbuatan melawan hukumnya. Ya kan? Karena ada niat jahat itulah dia melanggar aturan, menumbur aturan, atau mengeluarkan kebijakan di luar kewenangannya. Ya, menyalahgunakan kewenangannya, ya kan. Terus apalagi kelihatannya niat jahat itu dari mana? Dia terbukti memperkaya dirinya sendiri, gitu, ataupun memperkaya orang lain. Tapi lazimnya perbuatan korupsi itu dia memperkaya orang lain, tapi memperkaya diri sendiri pastinya. Betul. Satu paket nih. Jarang sih perbuatan korupsi itu hanya memperkaya diri sendiri. Betul. Misalnya nih, Kades melakukan markup, kontraktornya nggak ada untung sama sekali gitu, ya kan? Untungnya cuma di Kades korup misalnya. Kayaknya juga enggak. Biasanya itu ini satu paket. Makanya korupsi itu disebut kejahatan berjamaah gitu. Jadi memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Dan sepertinya saya belum ya, mungkin netizen atau sobat Lampung Pos bisa tulis di kolom komentar kalau punya informasi kasus yang korupsi yang memperkaya orang lain tanpa sama sekali memperkaya diri sendiri ya. Mungkin coba bisa dikasih masukan kepada kita. Tapi rasa-rasanya dalam kasus Tom Lembong itu yang menjadi poin yang susah untuk tidak bisa dibuktikan oleh kejaksaan. Jaksa dia juga mengakui ya. Motivasinya
terbukti memperkaya diri sendirinya Iya, itu betul. susah dijangkau gitu. Nah, yang sangat debatable itu adalah tinggal masalah penyalahgunaan wewenang. Wewenang, Gitu. iya. Yang menurut kejaksaan, Tom Lembong melakukan importasi gula itu tanpa persetujuan dari Kementerian Kemenko, Perindustrian. ya. Satu. Yang kedua juga, yang perusahaan yang ditunjuk seharusnya BUMN, tidak boleh swasta. Walaupun dalam kasus ini BUMN Kan kepada juga kan PPI swasta, kan. Betul. juga kepada koperasi Betul. waktu itu. Nah, ini juga menjadi perdebatan dan dibantah oleh Hotman Paris, Iya. ya kan, dengan adanya 3 senjata pamungkas itu tadi ya, risalah Iya. rapat, Iya. 2 risalah rapat sama 4 berarti 2 pandangan Kejaksaan Agung tahun 2016-2017. Walaupun sayangnya memang dokumen ini tidak masuk di dalam persidangan itu betul. sendiri. Dia Tapi- jadi dokumen di luar persidangan. Ya, tapi kan sidang sejenis ya, Ya. kasus sejenis ini. Tapi juga tetap di luar persidangan. Iya. Seharusnya Oh, iya, betul, dokumen penting seperti ini masuk ke dalam persidangan. Dalam persidangan. Sehingga Menyatakan bisa dalam menjadi persidangan. bagian dari penilaian hakim Hakim, secara langsung. betul. Tapi tetap masih ada harapan. Hakim juga bisa mengambil putusan-putusan berdasarkan ada yang di dalam persidangan Betul, ada ataupun yang di di luar luar persidangan. Bisa jadi. Artinya apa? Untuk masalah penyalahgunaan wewenang ini juga masih sesuatu yang debatable, ya kan? Dan yang terakhir ini juga makin kompleks, kerugian keuangan negara, yang dimana jaksa melihat, ya kan, akibat kasualitasnya hukum sebab akibatnya nih, akibat kebijakan Tom Lembong yang mengizinkan impor gula, ya terjadi kerugian negara. Yang Kerugiannya menurut BPKP dihitung, Iya. gitu kan, sekitar 300-an miliar. Benar. Itu urusannya sebenarnya adalah karena pajak-pajakan nih, ya. Oh, Karena barang masuk, ya kan. Ya. Aktivitas impor itu kan ada pajaknya pajak, tuh, kan? biak Harus ada dan pajak. lain Cukai ya, sebagainya, cukai dan lain sebagainya. Nah, itu kurang Mhm. lebih sekitar 300-an miliar. Satu itu. Poin yang kedua adalah kalau tidak salah itu adalah harga yang dinilai terlalu mahal, ya kan, di atas HPP Betul. atau di harga petani, di tingkat petani gitu. Seharusnya harganya bisa lebih murah gitu. Iya. Jadi ukurannya di tingkat, dan ini pun Ini pun sebenarnya nggak pasti juga. polemik, Oh. tidak pasti gitu kan. oh, Ada analisis ekonomi juga ya di kolom media Indonesia menyatakan ya kerugian 300 miliar itu juga sifatnya asumtif gitu. oh, Iya. berarti baru Perkiraan. Perkiraan sifatnya asumtif gitu, bukan kerugian yang sebenarnya. Sesungguhnya. Belum lagi duduk persoalan pajaknya juga debatable. betul. Ya. Kerugian menurut BPKP atau kejaksaan ini adalah kerugian kalau ini adalah aktivitas impor gula kristal putih, ya kan? Padahal yang Sementara yang terkait kasus ini membayarkan pajak Gula mentah. gula kristal mentah. Mentah. Ini kan agak unik juga kata Bang Hotman Paris kan. Masa saya impor Gula mentah harus bayar gula Toyota putih. Kijang harus bayar pajaknya Fortuner kan tidak pas, ya kan. Belum lagi soal hitung-hitungan harga harga di Tingkat tingkat petani. petani itu juga Iya, itu juga menjadi sesuatu yang fluktuatif. debatable dan sifatnya juga fluktuatif Benar. dari kurun waktu tertentu dan kurun waktu yang lainnya gitu. Artinya memang kalau kita lihat sebenarnya ya apa yang menimpa Tom Lembong ini ya sebenarnya tidak sangat kuat. Jadi Maka, kalau dari situ saya mencoba menarik kesimpulan, Ya. kalau opsi yang terjadi adalah opsi pertama itu kayaknya sih, Iya. ya kayaknya sih tidak mungkin majelis hakim akan memutuskan sesuai dengan tuntutan jaksa. Kecuali ya majelis hakim menganggap ya dengan berbagai macam argumentasi dari kejaksaan, ya mens reanya aja, ada motivasinya aja, ada perbuatan melanggar hukumnya, ada kerugian negara dianggap benar, hitung-hitungannya dianggap benar, sehingga
hakim memutuskan bahwa sudah ini apa yang disampaikan oleh jaksa benar semua gitu, sehingga Hakim juga menerapkan demi datar itu tadi tuh. sehingga sehingga hukumnya maksimal sesuai dengan tuntutan jaksa. Jaksa. Bahkan bisa jadi Bisa lebih. Iya. ya kan? Iya. Gitu. Nah, tapi kayaknya itu Agak pesimis. dari uraian saya pertama tadi kayaknya agak kecil lah persentase Agak itu. pesimis. Yang kedua adalah misalnya, oke, itu tadi ya, ini yang mens rea tidak ada, ya kan, menguntungkan diri sendiri tidak ada, tapi ini kebijakan yang menyebabkan kerugian negara masih bisa diterima sama hakim. Ya, mungkin opsinya hakim tetap Menghukum. menjatuhkan Tom Lembong itu bersalah, tapi dengan hukuman yang Ringan. lebih ringan, di bawah dari tuntutan 7 tahun. hakim. Tapi kalau bisa jadi menurut- cuma 1 tahun, dikurangi masa kurungan dalam proses persidangan yang 9 bulan berjalan ini, ya kan? Iya. Itu opsi kedua. Ya. Opsi ketiga, hakim benar-benar tidak bisa menerima argumentasi dari kejaksaan dan menerima sepenuhnya bukti-bukti yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Tom Lembong. Tom Lembong, sehingga Iya. Tom Lembong dinyatakan tidak bersalah atau dibebaskan dari segala tuntutan. Yang paling sip kalau Tom Lembong dinyatakan bersalah tapi tidak dikenakan sanksi hukuman badan gitu kan ya. Tom Bisa Lembong jadi. bersalah tapi dia dibebaskan dari kurungan dan membayar denda. Dia sudah 9 Artinya bulan. hakim hanya menyatakan ini kesalahan sifatnya administratif. Iya gitu. Kalau tapi administratif, bukan kesalahan Bukan pidana. pidana. Beda. Tapi nanti akan ada runtutan yang lain dong. Tidak hanya berhenti di Tom Lembong. Kalau sifatnya administratif. Kalau sifatnya pidana, Iya, itu kalau baru sifatnya akan menimbulkan efek kepada yang lain. Yang lain. Karena ini dianggap sebagai tindakan korupsi, Korupsi. kebijakan yang bersifat koruptif, ya kan? Artinya menteri-menteri yang lain, walaupun Siap-siap kejaksaan ya. tidak bisa membuktikan bahwa Siap-siap, mereka menerima gitu. keuntungan, memperkaya diri sendiri, ada duit masuk, ada notifikasi masuk, gitu kan? Itu juga mereka bisa dianggap sebagai pihak pejabat publik yang membuat kebijakan yang salah merugikan negara. Karena melakukan importasi gula dalam kondisi apa? Kalau menurut jaksa kan Indonesia dalam keadaan surplus gula. Artinya poin 2 itu ya kan, Ya. hakim menilai Tom Lembong ini bersalah tapi dengan ya kesalahan yang ringan lah gitu Iya. kan. Itu juga akan berat juga memang urusannya. Betul. Efek dominonya Iya. Akan kesana kemana-mana kemana-mana. nanti. seperti. Jangan-jangan bisa-bisa nanti digeledah tuh rumah-rumah ada bunkernya enggak gitu kan. Nah, kalau Mbak Cici sendiri punya pandangan seperti apa? Iya. Prediksinya akan seperti apa nih kasus ini? Masih Feelingnya tebak-tebak ya. kemana? Kalau feeling saya nih ya, saya pribadi kayaknya sih bebas. Kalau kita mengetuk Feeling pintu apa hati, harapan nih? feeling dan harapan kita mengetuk pintu hati hakim untuk lebih clear Ya. melihat selama Jernih lah ya. persidangan. Oke. Itu pendapat saya ya. Oke, Sobat Lampung Pos, sekarang bagaimana pendapat Sobat Lampung Pos ya kan terkait kasus Tom Lembong ini? Iya. Apakah putusan bebas atau bersalah atau seperti apa? Silahkan utarakan pendapat Sobat Lampung Pos sekalian di kolom komentar ya. Sebelum tanggal 17 ya, 17 Juli 16-17. 2025. Biar penasaran kita ya. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, demikian podcast Bedah Tajuk Lampung Pos edisi kali ini. Mungkin kita akan tetap membahas Tom Lembong pasca putusan hakim. Iya, Betul. betul. Karena ini pasti Menarik akan bener nih. menarik sekali. Iya. Karena masih banyak lagi nih kelanjutannya. Betul. Melakukan banding dan lain Banding. sebagainya Iya, kan dari betul. kedua belah pihak apabila hakim tidak apabila mereka tidak setuju dengan apa yang Setuju. diputuskan oleh hakim. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe channel Lampung Pos Update. Membunyikan lonceng agar informasi tetap tersampaikan ke Anda. Menekan tombol like dan mengisi kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa pada podcast Bedah Tajuk selanjutnya.
aktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.